Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Zidni Adam dalam program Share It. Spesial kisah inspiratif Umar bin Khattab dengan tema kebijakan Khalifah Umar bin Khattab di bidang agama. Nah, pastinya saya tidak sendirian sobat muslim, saya sudah ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah Ustadz Bani Hashim, spesialis kajian Nabi dan juga para sahabatnya yang insya Allah akan menuntun kita semua untuk lebih mengenal lagi tentang Rasulullah dan para sahabatnya. Baik, sobat muslim, langsung aja kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa Ustadz? Ya sibuk seperti biasa ngajar. Ngajar ya. Alhamdulillah. Tahun baru kemana Ustadz kemarin? Nah itu dia, kita lebih baik di rumah kayaknya. Karena kemana-mana macet, Masya Allah. Itu dia, rame banget emang Ustadz ya sobat muslim ya. Baik, nih Ustadz nih, ngomongin masalah tahun baru nih Ustadz nih. Kan pasti kita ganti kalender nih Ustadz nih. Nah, benar. Ganti kalender 2025 Masehi Ustadz nih. Nah, kalau itu bicara masalah tahun Masehi. Nah, kalau kita bicara masalah tahun Hijriah nih Ustadz nih. Nah, pertama kali itu kalender itu diciptakan kapan sih Ustadz? Apakah zamannya Umar bin Khattab atau zamannya siapa gitu Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman syariat dimanapun berada, sering muncul istilah tahun baru Islam dan tahun baru non-Muslim atau non-Islam. Iya. Sebenarnya ada atau enggak itu ya? Kalau kita merujuk Al-Quran sebenarnya dua-duanya itu diakomodasi oleh Islam. Di dalam surat Yunus ayat 5. Kata Allah, ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwa alladzi ja'ala lakumus syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'alamu adadas sinina wal hisab. Kata Allah, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian asyamsa dhiya'an, matahari itu dia. Bahasa terjemahan kalau tafsir Depag itu bersinar. Wal qamara nura, dan bulan itu bercahaya, nur. Jadi bersinar dan bercahaya. Kalau kita rada susah ngebedain tuh apa tuh bersinar bercahaya. Kayak sama juga ya. Dua terang Ustaz. Kalau dalam bahasa Quran, dia itu sebenarnya dia yang menghasilkan cahaya. Jadi matahari itu dia menghasilkan cahaya, sementara bulan itu dia tidak menghasilkan cahaya, tapi dia memantulkan cahaya. Oh. Gitu. Kata Allah, wa qaddarahu manazil. Lalu Allah tetapkan buat matahari dan bulan ini manazil, garis peredaran, garis lintasan, atau disebut dengan orbit kalau bahasa kita itu. Untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian mengetahui jumlah bilangan tahun dan juga al-hisab, kalender penanggalan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Berarti kata Allah dalam surat Yunus ayat 5 ini, manusia itu untuk menentukan tahun dan juga kalender penanggalan bisa pakai patokannya matahari, bisa pakai patokannya bulan. Oh gitu. Nah, kalau patokannya matahari jadinya Masehi yang kita kenal, Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Kalau patokannya bulan yang kita kenal dengan Hijriah. Oh gitu. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra dan seterusnya. Jadi sebenarnya baik yang mengikut hitungan Januari, Februari dan seterusnya, atau Muharram dan seterusnya, itu sama-sama mengikut tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu matahari dan bulan, dan dua-duanya boleh. Oh. Nah, kalau Masehi kita tahu dihitung dari Nabi Isa alaihissalam itu kan, Al-Masih, maka disebutnya Masehi. Nah, sementara yang menghitung patokannya pakai bulan disebut dengan kalender Hijriah. Nah, ini dikaitkan dengan peristiwa hijrah. Jadi sebenarnya dulu orang Arab itu mereka sudah kenal, Mas Adam, itu nama-nama bulan. Meskipun setiap kabilah punya nama beda-beda gitu, tapi mereka sudah tahu bahwa setahun itu ada 12 bulan. Ya, minha arba'atun hurum, kata Allah. Ya. Jadi ada 12 bulan yang dikenal oleh masyarakat Arab secara umum atau disepakati secara umum, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan ini itu sudah dipakai oleh masyarakat ketika itu. Zaman Rasul, udah ada. Mereka udah kenal, udah tahu. Ya. Di zaman Abu Bakar udah tahu. Di zaman Umar bin Khattab itu juga sama, mereka memakai. Cuma di zaman Umar ini kan sudah mulai nih interaksi dengan negara-negara atau kekuasaan-kekuasaan di luar wilayah teritorial Islam. Ke Romawi, ke Persia. Mereka berkirim surat
dari Romawi, dari Persia ngirim surat itu ada hari, tanggal, bulan, tahun. Misalnya hari Senin, tanggal Januari misalnya, atau tanggal 30, atau tanggal berapalah ada tanggalnya, terus ada bulannya, ada tahunnya. Nah, sementara umat Islam nulis hari, tanggal, bulan, nggak ada tahunnya. Oh gitu. Sehingga kalau janjian kita nih bulan Sya'ban, Sya'ban yang mana? Sya'ban kemarin, Sya'ban sekarang, apa Sya'ban tahun depan gitu. Jadi nggak ada tahunnya itu. Iya. Disitulah kemudian Umar bin Al-Khattab menjadi salah satu pemimpin dalam sejarah kehidupan umat Islam ini yang pertama kali merumuskan kita ini harus punya nih kalender itu, tahun itu harus ada. Jadi bukan cuma bulan, bukan cuma hari, bukan cuma tanggal, tapi juga harus ada tahunnya gitu. Karena buat pengarsip kan jadi repot kan. Iya, Ini kita acara syar'id bulan apa? Bulan anu, tanggal berapa? Tanggal sekian. Tahun berapa? Ini bisa numpuk nanti kan? Iya benar. Susah ngebedainnya. Maka Umar bin Al-Khattab kemudian memanggil para sahabat untuk urun rembuk. Jadi Umar bin Al-Khattab memang termasuk di antara pemimpin yang sangat tegas, sangat keras, sangat garang, ya. Tapi punya keistimewaan, beliau tidak mau mengambil keputusan sepihak. Jadi beliau selalu mengambil keputusan itu dengan syuro, musyawarah. Jadi diundang para sahabat. Disampaikanlah, kita ini harus menentukan tahun. Harus punya tahun kalender Islam. Maka para sahabat ngusul, ada yang ngusul, bagaimana kalau peristiwa lahirnya Rasul itu tahun pertama, wahai Umar? Kata Umar, ada usulan lain. Yang lain bilang, bagaimana kalau wafatnya Rasul itu tahun pertama? Oke. Ada yang lain bilang, bagaimana kalau peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa luar biasa, itu aja kita pakai. Umar masih ada yang lain gitu, sampai kemudian Ali, kata Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, bagaimana kalau peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah itu yang kita ambil jadi patokan tahun pertama. Ya. Gitu. Jadi semua sahabat sepakat umat Islam harus punya tahun, kalender. Dalam kalender Islam itu harus ada tahunnya. Cuman berbeda, kira-kira peristiwa mana nih yang kita jadikan sebagai patokan tahun pertama gitu. Maka kemudian Umar bin Khattab lebih cenderung kepada pendapatnya Ali radhiyallahu anhu. Kata Umar, oke, saya setuju dengan Ali. Bagaimana kalau peristiwa hijrahnya Rasul itu yang kita ambil, jadikan tahun pertama dalam Islam. Tahun 1. Tahun 1 tuh. Kenapa enggak lahirnya Rasul, wafatnya Rasul, peristiwa Isra Mi'raj, itu kan peristiwa-peristiwa dahsyat luar biasa. Menarik, kata Umar bin Khattab, karena lahirnya Rasul itu hebat, dahsyat. Lahirnya manusia hebat. Isra Mi'raj, amazing. Wafatnya Rasul, peristiwa yang begitu luar biasa, menggemparkan. Tapi peristiwa-peristiwa ini yang mengalami Rasul sendiri. Rasul lahir sendirian. Isra Mi'raj sendirian, orang nggak ada yang ikut. Nggak ada yang tahu kan? Wafat juga sendirian, nggak ngajak-ngajak. Sendirian. Maka peristiwa-peristiwa ini Rasul mengalaminya sendirian. Meskipun dia peristiwa dahsyat, tapi tidak melibatkan elemen umat Islam. Berbeda dengan hijrah. Yang hijrah, Rasul hijrah, Umar hijrah, Abu Bakar hijrah, sahabat hijrah, keluarga pada semua pada hijrah. Sehingga kata Umar bin Khattab, kita ambil peristiwa hijrah sebagai patokan tahun pertama untuk ngingetin kita bahwa dalam peristiwa itu ada keterlibatan umat Islam. Sehingga ada rasa memiliki. Gitu. Iya. Kan kalau biasanya gitu, kalau ide satu orang atau ini seorang, akhirnya rasa tanggung jawab itu kurang karena kurang ada rasa memiliki. Itu kayak misalnya bangun masjid, duit dari satu orang nih, dari awal sampai jadi dia yang bangun. Begitu nanti rusak atau ada apa butuh segala macam, yang lain pada lepas tangan karena tidak merasa memiliki. Tapi kalau di situ ada nyumbang, di situ ada ikut andil, di situ dia ada mungkin bantu ini, bantu itu. Begitu ada sesuatu di masjid itu, mereka punya tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi. Kenapa? Karena ada rasa memiliki. Kenapa ada rasa memiliki? Karena ada ikut andil di situ. Dahsyat nih Umar itu. Iya, Masya Allah. Terus Ustaz, apalagi kebijakan Umar di dalam, khususnya di bidang agama ini Ustaz, pada saat Umar bin Khattab ini menjadi pemimpin ya Ustaz? Nah, selain Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriyah tadi, jadi tahun pertama Hijriyah Rasulullah SAW itu diberikan sebagai tolok ukur atau momentum pertama, tahun pertama dalam kalender Islam. Dan ini menjadi penting sekali karena kaitannya dengan ibadah ya. Dengan ibadah umat Islam itu jadi tahu, nih kita tahun bulan ini ibadah itu kan ya perhitungan kalender kan bulan itu. Nah, maka di antara kebijakan Umar lain terhadap agama ini,
di antaranya adalah sholat taraweh. Dulu di zaman Rasul SAW itu Rasul sholat taraweh awalnya di masjid. Ya, sholat taraweh di masjid bulan Ramadan. Terus ada sahabat yang ikut jadi makmum di belakang, ikut belakang. Sampai selesai Rasul nggak ngelarang nih. Malam kedua, tambah banyak membludak. Tambah banyak. Akhirnya penuh tuh. Masjid setengahnya penuh. Terus selesai sholat Rasul pulang. Rasul nggak ngelarang. Malam ketiga itu semua sahabat penuh. Semakin penuh lagi masjid itu. Semakin penuh. Setelah itu Rasulullah SAW nggak ngelarang, pulang. Malam keempat sahabat semua sudah menunggu di masjid penuh. Rasul nggak keluar. Sampai malam, sampai subuh nggak keluar. Ditanya sama Aisyah, ya Rasul, ini orang-orang udah pada nungguin nih. Kenapa engkau tidak keluar, tidak mengimami seperti kemarin? Kata Rasulullah, Aisyah, aku khawatir. Kalau aku keluar lagi, aku mengimami, lama-lama takutnya Allah menurunkan wahyu, sholat taraweh wajib. Nah, kalau wajib, gawat mas. Jadi banyak kita nggak pada taraweh dosa. Akhirnya setelah itu, udah nggak ada lagi sholat berjamaah Rasul dengan para sahabat. Masing-masing. Oh gitu. Sampai Rasul meninggal, nggak ada sholat taraweh berjamaah. Gantikan Abu Bakar jadi pemimpin, khalifah, nggak ada sholat berjamaah taraweh. Nah, di zaman Umar bin Al-Khattab, itu ada sahabat-sahabat pada taraweh di Masjid Nabawi ini. Yang satu di sana sholat taraweh, di sini sholat taraweh. Ada yang, kayaknya kita bareng-bareng aja bertiga. Belah sini, ayo kita berlima. Jadi pada mencar-mencar gitu. Dan riwah kan? Iya. Yang satu balas-balesan. Ya, kadang-kadang yang bingung makmum. Waladhdallin, ini imam gue apa imam di sebelah sana ya? Jadi kita lagi sujud, Allahu Akbar. Waduh, ini imam depan kita apa imam di sebelah lagi? Sangat nggak tertib. Maka kata Umar, wah ini nggak bener nih, harus kita kumpulkan. Maka kemudian Umar memberikan pengumuman, mulai besok kita sholat taraweh berjamaah. Siapa imamnya? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini salah satu sahabat yang Allah berikan kelebihan, beliau menghafal Quran dan memiliki suara yang bagus. Maka beliau ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memimpin sholat taraweh. Berapa rakaat? 20 rakaat taraweh ditambah dengan 3 witir. Jadi totalnya 23. 23 totalnya. 23 rakaat. Lalu maka besoknya sholatlah taraweh berjamaah sampai selesai Ramadan dan begitu seterusnya sampai hari ini sholat taraweh berjamaah. Tapi dia tetap statusnya sunnah, nggak sampai wajib. Sehingga kalau ada yang tak sempat taraweh berjamaah, dia tidak berdosa. Kalau bisa, meskipun teman-teman nih, ya nggak taraweh berjamaah di masjid atau musola, tetap sholat taraweh. Jangan pulang ke rumah, udah selesai taraweh, tidur gitu. Tetap taraweh ya. Tapi Ustaz, maaf nih, agak di luar tema dikit nih. Ya. Ini ada sholat taraweh yang totalnya 23, terus ada juga total taraweh yang sholatnya 11 rakaat. Nah itu bagaimana itu Ustaz? Ya sebenarnya bebas. Qiyamul Lail ini disebutnya mutlak dia. Mutlak itu artinya dia tidak terbatas. Jadi sebenarnya boleh saja. Mau sholat 20 plus 3 boleh. Mau sholat 8 rakaat plus 3 jadi 11 boleh. Bahkan 60 rakaat pun boleh. Oh gitu. Ya, yang penting kuat dan sanggup. Cuman kalau Nabi SAW, beliau secara pribadi, beliau sholatnya kata Ibunda Aisyah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Jadi mungkin teman-teman yang tarawehnya 11 rakaat, ya mungkin mengacu kepada hadis ini. Bahwa Rasul tidak pernah lebih daripada 11 rakaat, maka mereka 11 rakaat juga. Tapi kalau yang mau 23 berarti ngikut kepada Umar bin Khattab. Ya, yang penting jangan ngebut aja sholatnya. Nah ini jasa Umar bin Khattab begitu luar biasa, mengumpulkan orang sholat taraweh berjamaah. Lalu apa kata beliau? Ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini dia. Bid'ah itu artinya sesuatu yang belum dilakukan Rasul, kemudian dilakukan oleh sahabat. Nah, itu disebutnya bid'ah. Kata Umar, kalau ada bid'ah yang paling nikmat, inilah bid'ah yang paling nikmat. Karena sebetulnya di zaman Rasul udah pernah sholat berjamaah tadi kan. Cuman 3 hari aja setelah itu Rasul stop ya. Karena semakin lama semakin penuh zaman Rasulullah itu. Beda sama kita, hari pertama penuh, hari kedua berkurang, ketiga berkurang terus. 15 hari, 20 hari udah mengalami kemajuan yang sangat pesat ke depan. Tapi zaman Rasul enggak, semakin nambah hari semakin banyak membludak. Nah, Rasul khawatir nanti diwajibkan malah jadi banyak berdosa. Itu diantara kebijakan Umar bin Khattab dalam hal sholat taraweh berjamaah. Beliaulah yang pertama kali mengumpulkan umat Islam untuk sholat berjamaah di masjid.
yang sampai sekarang dan insya Allah sampai hari Iya kiamat. benar. Ya. Sampai sekarang ya. Sampai Utsman ibnu Affan itu sangat berterima kasih ya, karena jasa Umar inilah beliau jadi nggak repot lagi gitu untuk ngumpulin orang. Bisa dibayangkan kalau misalnya orang terawihnya sendiri-sendiri ya, satu masjid, masya Allah ya. Ini diantara jasa Umar bin Khattab. Sholat berjamaah. Ada juga sholat berjamaah itu seperti sholat jenazah, sholat mayit. Ya, sholat mayit. Di zaman Nabi SAW kita pernah cerita waktu itu kenapa Rasul misalnya meninggalnya hari Senin subuh tapi dimakamkannya malam Rabu sampai lama begitu, karena Rasul disolati di dalam kamar beliau, di rumah beliau, dan sahabat ada sekitar 110 ribuan orang pengen nyolatin, tempatnya kecil, tempatnya terbatas, akhirnya ganti-gantian. Gitu. Iya. Kenapa nggak dipindah ke masjid? Belum ada dulu. Belum ada. Iya. Jadi kalau di mana meninggal, di situ disolatin. Bahkan zaman Rasul masih hidup, kalau ada sahabat meninggal, Rasul datang ke sana, nyolatin di rumahnya, di tempat dia meninggal itu. Nggak ada Rasul bilang, ayo bawa ke masjid, kita sholatin bareng-bareng. Nggak ada, belum ada dulu. Zaman Rasul. Zaman Abu Bakar juga begitu. Jadi kalau ada orang meninggal misalnya, ya udah kita datang ke rumahnya, di situ dimandikan, di situ disolatin, lalu dimakamkan. Gitu. Nah di zaman Umar bin Khattab lah, itu pertama kali beliau punya ide, inisiasi, daripada kita datang ke rumah, tempatnya sempit, orang banyak yang pengen sholat, udah gini aja. Jenazahnya kita pindahkan ke masjid, maka kita sholat di masjid. Itu nggak masalah tuh Ustaz. Tapi itu ide sendiri dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Maksudnya nggak keluar dari syariat Islam. Nggak dari syariat. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ikutilah sunnahku, wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, berarti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi sesuatu yang mereka tetapkan ini itu adalah menjadi bagian dari syariat. Kenapa? Karena mereka termasuk pengganti-penggantiku yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jadi para khalifah yang lurus yang mendapatkan hidayah setelahku. Jadi kalau kita ikut tarawih tadi misalnya 23 rakaat, Rasul kan 11 rakaat. Berarti ini menyelisih Rasul? Enggak. Karena para khulafa rasyidin udah dapat dalam tanda kutip sertifikat lah ya, sertifikasi legalisasi dari Rasulullah SAW bahwa sunnah mereka itu boleh diikuti. Termasuk memindahkan jenazah dari rumah kediaman si mayit ini dipindahkan ke masjid, lalu kita sholat berjamaah di masjid. Termasuk di Masjidil Haram. Iya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu orang banyak sekali pada meninggal, semua pada diboyong, dibawa, diangkut ke masjid. Jadi hampir setiap sholat 5 waktu selalu ada sholat jenazah. Dan itu pahalanya itu selain dapat buat si mayit, mengalir juga kepada Umar bin Khattab yang pertama kali memprakarsai. Iya. Masya Allah, pahala jariah ya Ustaz ya. Jadi pahala jariah. Masya Allah, enaknya dapat pahala jariah ya. Baik Ustaz, silakan diminum dulu Ustaz. Kita jeda dulu sebentar. Baik Sobat Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Share It ya.